Udah 47 ntar lagi gocap gimana ya? Buset, serius Om Ger? Iya. Dia tuh kasih tau umur Om Gar, gila juga. Tapi masih ganteng, masih kayak Tapi Aliando lah, Aliando gitu. Hey. Aliando. Tapi sebagai, kayaknya kalau misalnya untuk ukuran umur 47, kayaknya yang paling kece lu udah masih di Indonesia ya? Nggak juga. Masa sih? Iya. Ntar orang suami dengerin. Cheers dulu dong. Nanti kalau ngomong berdua aja. Kalau ini dia denger tuh. Kagak kaget sih. Jangan dong. Kaget dong, Nek. Gue mau minum. Ini beneran gak sih? Ya iyalah, masa ini mah OVJ ya, apa air dami. Ayo lokot. Yang bener dong. Cek gitu, salah ya? Aturin gue ya? Minumnya kayak iklan, di sini enak deh kalau gini. Enggak ibu. Di sini kedengeran enak Itunya banget. ngebul soalnya ibu. Saya enggak, terus saya pura-pura. Geser dikit. Oh iya. Mic-nya juga. Nah sekarang audisi Indonesian Idol. Mas Gary Iskak. Giri 10 Sinaga. Gita Iskak. 10 Juli 1973. 11. 11 Juli 1973. 85 lah. Oke, Malu saya. 2003 Ya boleh. Cancer. Ya. Sebenarnya dari tadi kita udah mulai. Oh udah. Nggak ngomong-ngomong ya Bu. Selamat datang di Pantengin Podcast. Kita udah lama banget gak ketemu. Betul. Sehat Mas Ger? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi syuting sama Mas Gary ini kurang lebih udah 7 tahun lalu ya kalau gak salah, gue mikirnya. Seingat aku ya, aku pertama kali ketemu Mas Gary gitu loh. Di salah satu judul sinetron Iya. lah. Kalau syuting ya. Syuting kalau, awal kalau aku. ketemu mah terakhir. Ketemu deng jedeng deng deng Bukan. jedeng. Oh bukan itu ya. Bukan. Tapi pernah juga kan ketemu di situ. Oh iya. Di mana ya? Di SCBD. Oh iya benar. Gue udah nggak jelas tiba-tiba Gita. Terus abis itu kita syuting tiba-tiba kalau Kayaknya nggak waktu salah lagi nyariin anak gue deh. ada anak gue nggak di sini ya gitu ya. Abis itu nggak sengaja ketemu lagi, itu Mas Gary pernah main ke lokasi Oh iya betul. dan kondisi waktu itu kayaknya lagi agak kurang fit ya pas aku main itu. Pas Mas Gary main. Iya itu sih udah sebenarnya lagi nahan tuh. Yang datang itu. Belum tumbang. Jadi aku itu lihat berita belakangan ini terus kaget. Sebenarnya bukan berita, aku tuh lihat Instagram Mas Gary. Kayaknya dalam kondisi lagi pemulihan sakit ya. Tapi aku nggak enak untuk nanya karena kalau aku tuh tipikal yang gini, kalau teman lagi sakit aku pasti doain. Kalau nanya takutnya mereka udah capek untuk ngebalas banyak banget pertanyaan-pertanyaan orang gitu kan. Lalu nggak sengaja aku lihat berita bahwa Mas Gary udah sembuh. Nah sebenarnya awal sakit tuh sakit apa, tahun berapa Mas Gar? Tahun 2000-an awal kayaknya. Pernah sakit juga, kena hepatitis C juga, badan kuning segala macam, liver. Dirawat sebulan juga akhirnya sembuh. Cuman nggak tahu kenapa baru sekarang kayaknya baik lagi. Cuma gara-gara kepancing minum soda waktu itu. Kepancing minum soda sekali doang? Jadi lagi kan waktu itu lagi buka warung ya, mie ayam. Oke. Jualan Pak. Namanya dong di sini. Mie ayam Pak Legeri Pak. Oke. Bu maksudnya. Iya bro. Jadi sama anak kan berdua, terus selesai lagi bikin-bikin itu istirahat, terus nyenggol Pak, wah kayaknya itu minuman soda enak banget tuh. Oke. Beli. Pas minum, wah enak juga ya. Gak berasa tuh sehari sekali, seminggu, begitu seminggu langsungnya. Langsung wah semuanya pada sakit. Padahal Terutama. sebelumnya udah sehat tuh, maksudnya dari tahun 2000 awal itu udah nggak ada kambuh apapun. Nggak ada. Dan emang nggak pernah minum soda selama itu. Nggak pernah. Alkohol? Nggak pernah. Soda aja nggak berani saya. Gimana alkohol? Makanan juga udah dijaga tuh. Udah semua. Soda seminggu, terus langsung unfall atau gimana? Enggak, itu semenjak itu nahan tuh. Terus sampai hampir 2 tahun. Setelah soda itu? Nahan kayaknya ya memang di tahun ini kemarin di bulan Juni udah tumbang akhirnya. Oh, jadi habis minum soda itu kambuh, menahan maksudnya untuk nggak ke dokter, untuk nggak dirawat?
nggak mau. Jadi pengobatan 2 tahun itu apa Mas Gar? Sama Allah aja Bu. Oh sholat dan Iya, sebagainya. segala macam. Nggak minum obat-obatan? Enggak. Herbal lah paling waktu itu, sama apa ya? Kayak terapi pakai lilin gitu-gitu aja sih. Nah. Apa yang pakai oles-oles gitu. 2 tahun itu akhirnya harus ke dokter, ke rumah sakit karena Ya udah tumbang, udah nggak bisa ngapa-ngapain karena memang udah all out sih, all out. sih. Di gua mau bikin podcast serius jadi batal kalau udah malu ya. Jadi Kita kapan undangannya kapan? Belum ada ya Bu? belum ada Oh, Pak, belum makanya ada. Bapak cariin saya dong. Hey. Jadi maksudnya call out sih, gue jadi mau ketawa dah. Dulu bukannya udah mau jadi ya, nggak jadi. Kita seruput dulu. Oh iya benar. Silakan. Awas panas, masih ngembul ya. Jadi maksud aku sampai akhirnya ke rumah sakit itu kisahnya gimana ceritanya, teman-teman mau dengar? Jadi memang waktu itu sempet udah capek, terus tetap maksain, maksudnya nggak gue sembuh, gue nggak kenapa-napa, gue nggak sakit. Udah maksain pas lagi syuting, kayak udah capek juga kan, soalnya kan ada rehearsal juga segala macem, walaupun buat film pendek, jadi ngajarin, ada narinya, ada fightingnya, ada semuanya segala macem. Jadi setiap hari tuh, sampai sempat diinfus juga, tapi karena nggak enak sama yang lain, mereka ada jadwal dan harus datang, cabut infus tuh sendiri. Ternyata nyambut infus sendiri sampai darahnya nyocor gitu. Lah kenapa nyebut infus sendiri? Karena nggak enak sama yang lain. Oh maksudnya nggak mau dalam kondisi sakit terus sambil ngerjain ini itu Iya, gitu. nggak enak lah. Gila berani juga narik jarum sendiri loh. Baru sekali dua ya lama. Dulu pernah juga sih narik sendiri. Baru gue mau nanya. Nah dulu kan nggak pakai itu tapi ya nggak pakai perban ya. Nggak pakai, langsung instan. Gitu. Kalau dulu reaksinya juga gitu. Enggak, gitu gimana? Enggak, reaksi. Naik turun gini. Nah abis itu cari info sendiri langsung saat itu juga di lokasi syuting atau akhirnya dibawa ke rumah sakitnya? Enggak, jadi setelah selesai syuting kan pagi tuh, terus paksain pulang nyetir, udah yang tidur gini udah nggak sanggup, terus nyetir sendiri kan. Karena ada temen saya nggak bisa, susah waktu itu, dia schedule-nya sibuk. padat ya. Padat banget, nggak jelas. Benar. Nggak jelas maunya apa. Kita gitu tampilkan kan. di sini orangnya. Ada, itu dia. Ya, jadi mau nggak mau nyetir sendiri, akhirnya hampir mau nabrak juga, tapi alhamdulillah enggak. Sampai rumah langsung gubrak jatuh. Seminggu tuh gitu terus nggak bangun cuman kayak buat makan sama sholat. Oh itu belum dibawa ke rumah sakit juga? Belum, habis itu nemenin istri, dia ada kerjaan juga di daerah Sentul. Nah itu tetap juga maksudnya sampai datang juga udah yang gini-gini. Kuat. Nyampe tidur doang, tidur. Nah, pas hari kedua pas mau bangun langsung Blackout itu. blackout. Awalnya kalau gue dengar dari teman-teman katanya dibawa ke rumah sakit Fatmawati dulu tapi penuh ya. Nggak bisa karena memang zaman kemarin kan lagi COVID parah-parahnya kan. Jadi memang pas yang COVID parah. ngantrinya luar biasa. Nah dibawalah ke rumah sakit Pertamina. Iya. Sama sih sebenarnya, cuman itu kan ngantrinya di rumah sakit Pertamina sampai parkiran juga. Iya. Cuman beruntung banget gue begitu sampai ke IGD-nya langsung tuh dikasih tindakan, ya maksudnya beruntung banget lah. Karena yang lain masih ngantri, gue langsung masuk terus dibantuin lah. Mungkin karena kondisi dan aduh Mas Gary kasus siapa yang Nggak tahu sih, soalnya nggak sadar udah. Dan mungkin karena kondisi juga udah harus banget ditolong, rasa kemanusiaan timbul gitu ya. Ya karena memang mungkin udah titik yang udah mau nyampe kemana gitu. Karena memang di mobil udah keluarnya udah darah, ya udah semua. Jadi memang udah nggak bisa napas. Akhirnya dibawa, ya pokoknya gitulah. Di dalam mobil menuju rumah sakit cari rumah itu keluar darah, muntah darah maksudnya. Nah akhirnya dirawat itu berapa lama? Itu masuk ICU nggak kalau kayak gitu? Enggak, makanya ya alhamdulillah sih enggak, maksudnya hari ketiga baru menyadarkan diri gitu. Taunya udah selang semua. Oh jadi masuk hari pertama kedua itu nggak sadar? Enggak, apalagi hari pertama nggak sadar banget.
hari kedua nggak sadar juga, hari ketiga pas buka mata melek gitu. Hai, apa kabar? masa sih kayak gitu loh, bokis. Tapi maksudnya, nah berarti kan 2 hari nggak sadar itu karena memang ada obat bius yang dikasih sama dokter, apa memang secara kondisi fisik udah nggak sanggup? Udah nggak sanggup, nggak usah dibius itu. Gak usah dibius juga udah Udah memang. udah gitu. Ingat gak sih apa sih yang terjadi di 2 hari itu? Alhamdulillah saya nggak inget Bu. Maksudnya nggak ada mimpi atau apa-apa itu nggak ada ya? Nggak ada, cuman cerita dari anak aja. Maksudnya udah ngeluarin air besar juga, udah gitulah. Sambil nggak sadar itu. Perut juga segede gini, Hah? udah bengkak. Oh udah, hatinya bengkak ya? Ya jadi udah, ya gitulah. Udah keluarga cuman bisa berdoa aja, udah menyerahkan segala sesuatunya gitu. Kalau memang iya, ya udah gitu. Kalau enggak ya tolong gitulah pokoknya. Intinya kalau dokter itu mendiagnosanya sakitnya apa? Hepatitis C. Hepatitis C, liver, sirosis, asam lambung, asam urat, semua tuh jadi satu. Ada semua lah. Asam lambung, asam urat itu karena hatinya atau memang beda-beda penyebab? Tapi kalau asam uratnya nggak tahu dari mana ya, makanan juga nggak terlalu makannya nggak Dijaga lah gitu. dijaga. Tapi cuma bingung aja kok tiba-tiba ada asam urat. Kayak misalnya, ya mohon maaf kayak almarhum kemarin siapa doser. Oh iya. Ya dia ada asam urat juga. Itu bahaya ternyata, asam urat tuh bahaya sekali. Bisa nyerang ke jantung juga. Oh gitu. Padahal kita taunya kalau asam urat ya udah nggak boleh makan sayur-sayuran hijau, sesimpel itu kalau. Asam urat tuh sakit banget. Ternyata ngilu-ngilu sampai nggak bisa tidur itu sampai pagi segala macam tuh dari Asam urat aja. Oh ngilu jadi semua. waktu itu Mas Gary dirawat akhirnya berapa lama tuh sampai akhirnya boleh pulang? 8 atau 10 hari gitu. Akhirnya pulang. Sebenarnya sih kalau dilihat dokter maunya sih jangan pulang dulu. Iya. Cuma karena kuenya ngotot udah nggak betah juga. Ngeliatnya Kenapa? itu aja. Bukannya bahaya? Hah? Bahaya nggak sih sebenarnya? Ya akhirnya pada akhirnya ya lu tanggung sendiri gitu. Ya maksudnya ya lu lihat aja kejadiannya kan, karena lu nggak mau dirawat segala macem, akhirnya memang anfal sampai 2-3 kali di rumah. Oh setelah pulang dari 8 hari dirawat di rumah sakit masih ada anfal 2-3 kali. Itu nggak dibawa ke rumah sakit juga? Enggak, udah enggak. Ya sempat dibawa ke apa tuh nama rumah sakitnya? Yang pokoknya kalau COVID nggak boleh masuk. Apa sih namanya? Apa? Siloam? Apa? Ya Siloam. Oh oke. Yang di Mampang itu kan kalau kena COVID nggak boleh kan? Iya. Jadi dibawa ke situ. Cuman di IGD doang segala macem. Wah itu sakit banget sih pokoknya. Habis itu pulang. Itu maksud aku gini, apakah emang tapi hepatitis C sudah sembuh ya? Sekarang udah. Jadi anfal itu karena hepatitis C-nya atau karena livernya, karena sirosisnya, atau karena Iya karena semuanya? liver tuh kan dia yang kerja semua. Iya. Ya karena mungkin capek juga segala macam, jadi dia nggak nampung lagi, nggak kuat mungkin. Jadi dia kayak udah gitu aja. Kayak udah nggak sanggup, harus istirahat nih gue. Terus obat-obatan yang diberikan waktu itu di rumah sakit sampai sekarang masih dikonsumsi atau? Udah nggak? Oh jadi udah dinyatakan sembuh? Iya, jadi memang waktu itu ada namanya obat apa sih? Pokoknya per 3 bulan itulah. Jadi memang harus satu paket itu. Gak boleh bolong satupun gitu? Iya, kalau bolong ngulang lagi. Ulang lagi. Jadi terus akhirnya ya udah sembuh. Kalau sirosis hati, aku tadi sempat cek di Google. Itu kalau nggak salah pengecilan organ hati ya. Itu sama sirosis. dengan cancer nggak sih? Cancer hati beda ya? Jangan dong Bu. Enggak. Karena Iya. kalau di googling suka Iya memang tujuan bisa ke sana pada akhirnya kalau kita nggak jaga. Karena dia mengeras kan. Kalau mengeras itu ya jadi lama-lama jadi cancer. Oke, biar aku nggak salah. Kerusakan hati kronis dari berbagai penyebab yang mengarah ke jaringan parut dan gagal hati. Hepatitis dan penyalahgunaan alkohol kronis sering menjadi penyebabnya. Kerusakan hati karena sirosis tidak bisa dipulihkan, tetapi kerusakan lebih lanjut dapat dicegah. Oh, bukan cancer ya. Aku mungkin waktu googling ada yang ke arah sana, tapi dokter tidak tidak sudah cek dong udah pasti ya bahwa di biopsi gitu-gitu nggak ada ke arah Di sana. tahun depan baru cek tumor sama cancer. Oh, PET scan ya kalau nggak salah namanya. Kalau nggak Bener. salah ya. Oh, Iya kalau yang liver itu biasanya dia nggak dijaga. oke. Jadi tetap mengonsumsi alkohol segala macam, tetap yang bandel segala macam.
kalau dijaga ya alhamdulillah. Karena memang dulu almarhum bapak saya juga sama, Oh, sirosis hati juga. serosis hati juga. Tapi dia tetap minum, terus merokok ya. Baru keluar rumah sakit tuh begitu. Seminggu kemudian alhamdulillah. Oh, jadi Papa Mas Ger waktu itu juga kena sirosis hati tapi keluar rumah sakit masih konsumsi alkohol. Iya, Nah. dikit-dikit bandel lah gitu. Iya, Mas Gary sendiri tahu nggak sebenarnya penyebab, kita kan bisa mendetek diri kita sendiri. Ini memang karena turunan aja atau mungkin wah ini apa yang sudah gue lakukan di zaman dulu kemudian sekarang menjadi apa ya, penyebab apa, bukan penyebab, akibatnya lah gitu. Kalau nggak tahu ya kalau bahasa dokter dan ahli-ahlinya dan segala macam ini turunan apa enggak, tapi kalau yang gue tahu sih itu tergantung kita semua. Iya, Konsumsi semuanya seperti apa. Iya. Jadi tahu ngerti tujuannya kemana. Karena ya kalau kita misalnya minum alkohol, lo tahu akibatnya nanti ujung-ujungnya akan seperti ini. Gitu loh. Ini efek-efeknya segala macam gitu, kayak diabetes segala macam, liver semua segala macam. Ya tergantung kitanya lah. Kita mau gimana gitu. Jadi zaman dulu konsumsi alkoholnya tinggi Oh iya. setiap hari. Ya, pernah selama 2 tahun nggak pernah minum air putih tapi Coca-Cola. Standarisasinya Coca-Cola. Jadi Mas Ger nggak minum air putih sama sekali. Coca-Cola ya. Jadi pernah selama 2 tahun Coca-Cola harus ada alkoholnya juga. Kalau lagi ada duit beli yang mahal, kalau ada duit ya jamu. Amer. Oh gitu. Dulu maksudnya selama 2 tahun itu aja gila semua alkohol terus atau sebenarnya itu perjalanan yang panjang gitu? Ya karena udah edik aja, jadi 2 tahun itu memang. Stopnya kira-kira tahun berapa? Untuk udah nggak, gue nggak mau konsumsi lagi. Semenjak 2000-an awal hepatitis atau sebelum? 7 tahun yang lalu. Oke. Jadi sebenarnya 7 tahun setelah berhenti aja kita masih bisa merasakan efeknya gitu. Iya. Ya kita nggak ada yang tahu kan. Orang-orang kan setiap orang itu kan beda. Jadi ada yang mungkin efeknya langsung, ada yang mungkin dikasih waktu yang lama. Ya itu baik lagi sama Tuhan sih, sama Allah gitu. Lu masih dikasih kesempatan ya kayak sekarang. Gue alhamdulillahnya dikasih kesempatan lagi gitu loh. Ya kan masih nih gue kasih kesempatan. Kemarin gue hapusin semua dosa lu gitu kan. Sakit itu kan ya gitu kok. Menghapus ya, dosa. Gitu. Nah, Mas Ger sendiri, aku mau nanya deh, kan kalau misal orang ada kejadian nih, satu kejadian, itu biasanya jadi titik balik atau enggak merubah pandangan dia tentang kehidupan atau pandangan tentang diri sendiri gitu. Penyakit yang kemarin, sakit kemarin itu ada nggak mengubah pandangan lo mungkin tentang kehidupan ini atau tentang diri lo atau apa yang lo ambil atau lo petik dari perjalanan panjang Hikmahnya. penyakit, ya hikmahnya. Ya berarti gue nggak harus mengulangi lagi semuanya gitu. Jadi ini kan sebab dan akibat dulu karena gue nggak memikirkan kesehatan dan lifestyle dan segala macam, ya nggak peduli lah. Pada akhirnya ya begini jadinya gitu loh. Jadi ya alhamdulillahnya hikmahnya adalah gue dikasih kesempatan lagi, maksudnya untuk memulai sesuatu yang baru. Jangan mengulangi lagi, udah cukup ini contoh gitu. Jadi ya nggak semua orang dikasih kesempatan ini gitu. Ada yang berubah gak sih dari diri lo? Kok gue ngobrol sama sekarang jadi beda rasanya? Oh, kita bedain lagi boleh nggak? Tapi ada gak sih kayak merubah entah pandangan lo tentang hidup tuh jadi gimana sekarang setelah bisa lewatin masa krisis? Wah ini hubungannya sama agama nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya kalau misalnya nggak gini deh, contoh kecil misalnya, kalau kita zaman dulu, Ma aku pergi dulu ya. Gitu. Tapi kalau sekarang aku pergi dulu ya, kayak takutnya gue mau pergi gue nggak baik lagi pak. Gitu. Oh, Kayak contoh kayak gitu, karena memang pas 7 tahun lalu itu start hijrah. oh 7 tahun lalu start hijrah. Jadi untuk taubat segala macem udah mulai sholat, dari awalnya cuman bawa sejadah, terus akhirnya sholat segala macem dan semuanya. Nah itu setiap pas lagi berubah itu selalu dimimpiin kalau nanti lo dicabut gimana, kalau lagi di dalam kubur gimana. Di dalam mimpi? Ya, jadi setengah sadar setengah enggak sih.
Bukan waktu sakit padahal tuh. bukan. Waktu memutuskan hijrah. Iya. Mimpinya gimana detailnya Mas? Ada lah pokoknya memang satu mimpi ada, jadi kayak diajak sama malaikat satu ini yang jadi ada rumah kayak kontrakan gitu, dia nyambut satu nyawa. Itu gue nyaksiin itu, wah gila itu sampai nangis Di mimpi itu? nggak, sampai bangun juga nangis, ternyata basah. Oh, serius nih sampai Ini nangis serius, pas bangun? iya. Terus pindah ke satu kamar lagi. Nah, satu kamar itu ada bayi yang memang harus, Selesai. ya dia kasih kesempatan itu ke gue. Coba sekarang lu bisa nggak? Gitu. Arti mimpi apa tuh? Nah, itu kan berat. Coba lu bisa nggak, sanggup nggak? Cabut. Jadi lo yang dikasih kesempatan buat nyabut. Nggak sanggup. Oke. Ya karena Terus lo berarti- bangun. Iya, berarti banyak yang harus lo robah segala sesuatunya gitu. Wah kalau dimaknain kayak gitu bisa berarti kayak lo diulang dari bayi nih gitu ya. Disuruh mengulang lagi kehidupan lo. Berarti lo dapat miracle banget dong. Pada intinya di dunia itu hanya sementara. Ya. Ya, yang abadi itu di akhirat. Jadi di dunia ini kesempatan kamu hanya sekali, yaitu berbuat baiklah, laluin orang dulu. Ya. Kalau bisa bikin senang orang dulu, Iya. terutama ibu, segala macam. Gitu, karena kalau nggak ada amal ibadah kita tidak bisa semuanya ya. Lo akan sengsara, itu pasti. Gitu. Dan sekarang katanya sholatnya udah nggak pernah. Alhamdulillah, jangan sampai. Jangan sampai bolong. Jangan. Nah, kalau di artikel kan banyak banget tuh garis tobat, bla bla Coba. bla bla. Sudah sembuh, garis idap hepatitis C, berhenti alkohol. Di news. Naik ke atas ke news. Kemarin udah datang ya ke FFI ya, berarti udah mulai ini ya. Sudah mulai aktif lagi ya. Iya, karena adik saya lagi nominasi, jadi saya bela-belain ke sana. Maaf ya, ini aku harus baca. Ingat Kifa ya? Iya. Oke, keren kemarin nominasi ya. Ingat Gary Iskak dulu aktor hebat, karirnya redup sebat, narkoba dan musrik. Jadi sebenarnya separah apa sih yang dulu pernah musyrik itu bukannya artinya apa sih musyrik tuh, maaf nanti takut salah aku. Musyrik tuh bukannya kayak nggak percaya, menduakan Allah gitu ya. Itu emang Berarti apa udah yang keluar dari Islam. Jadi kalau kita udah musyrik itu kita harus ayo, yang tahu harus ngapain? harus apa? Ayo Harus apa jawab anak-anak? Itu jatuhnya kan Duduk lagi. jatuhnya udah keluar dari Islam, berarti kita harus balik lagi ke Islam. Itu namanya apa? Hah? Murtad. Terus kalau balik lagi? Mualaf. Apaan? Susah. Ya udahlah. Hijrah. Enggak, udah lupain. Jadi ya harus nyebutin 2 kalimat syahadat. Oke. Baik lagi untuk masuk ke Islam. Nah, melakukan hal musyrik tuh apa dulu? Boleh nggak sih kita sharing di sini? Sebenarnya itu udah berhenti sebelumnya. Oh, udah berhenti alkohol dan lain-lain, Udah. lalu masuk ke masa itu. Iya. Oh. Jadi malah tambah hancur. Waktu kan kalau aku sering dengar cerita-cerita kalau orang punya benda kayak gitu untuk stop aja kita susah loh. Maksudnya kita sendiri pribadi udah nggak mau nih. Diganggu nggak untuk ada gangguan nggak untuk berhenti dari situ gitu? Gangguan Enggak sih, ya, hitam gitu. maksudnya alhamdulillah kan kita langsung berguru sama ada gurunya juga, maksudnya yang ngarahin segala macam. Ya dia pesan udah buang aja. Pulang dari sini buang. Memang berat sih tapi akhirnya dibuang aja. Dan abis itu baik-baik rezeki jadi lancar. Lancar, langsung dapat stripping berapa kali semua segala macam. Oh jadi waktu stripping sama gue itu habis buang mustika. Oke. Mas Gary, tadi udah nyeritain maksud tentang bagaimana perjuangan Mas Gary untuk sembuh dari sakit segala macam. Waktu pengobatan tuh kan pasti membutuhkan biaya yang besar banget. Itu kira-kira, ya gue nggak enak sih nanya, tapi Pokoknya habis-habisan. oh nggak menggunakan BPJS atau insurance? Udah pakai BPJS juga tetap, karena obat sama, jadi nggak hanya di obat habisnya, tapi juga soalnya kan anfal terus tuh. Iya. Jadi ada obat kayak asam uratnya segala macam yang harus dikonsumsi setiap harinya. Itu sekali makan minim itu 12.
12. different karena beda-beda 12 tuh blok. Oh. Jadi memang nggak murah itu juga. Iya. Terus kalau makanan juga harus dijaga kayak nasi tim segala macem, bubur itu kan karena istri juga di rumah nggak ada pembantu. Karena covid takut kan Iya. kita kalau ada pembantu ada apa-apa nanti kita harus ya belum maksudnya bukannya gimana-gimana Iya. ya. Tahu dia kenapa-napa kita harus ngeluarin biaya juga belum lagi Ke kitanya juga. kita juga lagi Kondisi kurang baik. jadi ya udah memang habis di situ sih jadi segala macam semuanya. Itulah pentingnya kita ngejaga kesehatan ya. Jangan sampai kita Betul. kerja hanya untuk Ini buat yang muda-muda maksudnya kalau kesehatan itu mahal. Ya. Jadi jangan sekalipun meremehkan. Nanti kalau udah sakit baru berasa, jangan nunggu sakit. benar. Gitu. Jangan sampai kita kerja di masa muda untuk membiayai Iya. penyakit kita. Tuh. Kisaran habis berapa? Tentang gue cerita tadi ditanya sekarang. Kisaran. Ini titipan pertanyaan ini. Siapa Kisarannya. sih tuh orang? Aku padahal ya tapi nggak apa-apa. Mungkin orang mau tahu atau Dah 60 lebih lah. ya ampun. Nggak berasa ya, padahal itu kalau dilihat-lihat uangnya banyak loh. Cuman selama 4 bulan. Nah itu 4 bulan loh. Iya. Karena everyday Iya. kan makan 3 kali sehari itu. Ya. Setiap hari itu Obat, begitu. obat. Iya. Obat terus segala macam. Baik. Mudah-mudahan segera pulih. Maksudnya bukan hanya tubuh tapi kehidupan semakin membaik ya. Betul. Nah kesibukan Mas Gary ini rencananya kan kemarin pasti waktu sakit itu break dulu lah semuanya dari aktivitas karena capek banget. Apa nextnya mau gue mulai syuting lagi lah atau gue mau ngedirect karena aku dengar tadi Mas Gary mulai ngedirect atau mau bikin program atau apa sih rencananya? Kalau ngedirect sih sebenarnya dari tahun 2000 udah iklan-iklan sama video klip segala macam. Cuman memang nggak pernah. Saya kan orangnya nggak mau. Kelihatan. Ya biasa aja lah. Iya. Nggak sutradara ya. Ediin juga assistant director juga pernah udah sering. Cuman habis itu stop lebih main. Ya dulu udah semua sih nyobain dari bawah Iya. sampai ke atas. Ya udah akhirnya lebih ya kalau yang mana aja sih sebenarnya maksudnya kalau rezekinya dikasih sama Allah ini ya jalanin. Jadi dalam waktu dekat terserah Tuhan mau Iya. mengarahkannya kemana gitu. Ya kita cuma bisa ikhtiar doang sih. Berusaha aja maksudnya ya berusaha kita berdoa sama Allah kan mintanya sama Allah jangan sama orang kan. Iya. Ya tunjukin aja mana gitu. Jadi ya kalau belum dikasih ya udah lu nggak bisa Memaksa. maksa. Jadi memang pernah ngalamin ngotot dapat kerjaan selama seminggu berharap sama nih orang gue dapat wah gue kayaknya dapat jutaan puluhan juta gope. Hah? Jadi memang udah rezeki lu segitu gitu. Jadi yang paling penting mau berapapun itu kalau kita bersyukur Itu akan lebih dari cukup. lebih. Jadi pernah juga bersyukur bisa pernah dapat 50.000 doang. Hah? Dari? Ya adalah setahun. Maaf. Maksudnya dari kerjaan syuting? Oh bukan. Kru? Ya ke kru sama ya, cuma dapat uang transport doang lah istilahnya. Bantuin alhamdulillah syukur. Tapi selama seminggu nggak habis. Hah? Kok bisa? Nah, jadi ada rezeki yang memang datangnya nggak hanya itu. Ada orang ngirim makanan, ada yang ngirim minuman, di endorse, oh, mau lo tolong ini segala macem. Alhamdulillah. Jadi nggak perlu belanja, nggak perlu beli ini gitu. Jadi kalau kita meyakini itu ada Allah, aku yakin kepada Allah, pasti. Gue pernah mikir gini, kita tuh nggak boleh matematikain Tuhan. Matematika. Jadi kadang-kadang kita gini kan, Hitung-hitungan. hitung-hitungan mematematikai. Kayak misalnya gue mikir, wah kalau Bahasanya susah ya, Bu. Yang gampang bisa nggak? Kita nggak boleh mendistribusikan. Yang lebih susah lagi. Istilahnya kayak tadi mungkin Mas Gary maksud 50.000 kalau itu memang berkat dari Tuhan bisa tidak habis. 50 juta kalau lo tidak bisa mensyukurinya Betul. satu Hari juga menit habis. juga bisa Ya, habis. bisa. Dan itu kali yang sekarang membuat Mas Gary hidup lebih ngerasa kayak lebih santai, lebih enjoy gitu gak sih? Ya, jadi gini kita kalau duluin Allah itu pencemburu. Jadi kalau kita nggak ngedulin dia akan berpaling. Tapi kalau kita duluin Allah, segala sesuatunya karena Allah, pasti semuanya dilancarkan dan dimudahkan. Jadi kalau Allah dulu, akhirat dulu, dunia akan ngikut. Tapi kalau kita dunia dulu baru Allah ya selesai.
Iya. Oke, di Pantengin Podcast kita punya panas, yaitu pantengin jawaban narasumber. Pertanyaan pertama, jadi preman atau jadi banci? Memainkan karakter. Preman banci boleh nggak? Anak atau istri? Anak. Anak. Tapi Mengulang. harusnya istri sih. Oke. Mengulang masa lalu agar menjadi lebih baik atau merencanakan masa depan? Gimana? Karena nggak boleh nyontek. Kalau masa lalunya bisa Nah, ya, alat-alat siapa yang ngundang nih? Untung kok lagi nganga. mengulang masa lalu. Belum mandi ya. mengulang tahun dari lalu tahu mengulang masa lalu bisa diperbaikin atau memperbaiki masa depan. Yang pertama nggak mungkin bisa diulang. Merencanakan masa depan. Oke. Kalau masa depan baik lagi. Gak ada yang bisa gue jawab. Lah memang kenyataannya adalah kalau kita gini loh, maksudnya kalau gue ceritain, gue rencana begini, tapi kalau Allah bilang Bilang enggak. mau ngomong apa? Baik. Taunya kayak sekarang, Ya. umur gak ada yang tahu, kita ngobrol Iya, begini, iya. pulang buat Ya Allah jangan gitu dong ah. karena gini, gue tanya sekarang satu, kehidupan kita, kehidupan lu nih lebih dekat mana? Sama apa? Coba, gue pengen Takut tahu. jawabnya. Apa? Ya harus dekat sama Tuhan lah intinya. Enggak, jawaban bener dong. Gila deh kalau lo yang ditanya kayak gitu jawabannya apa? Kematian. Ya. Ya udah. Di atas atau di bawah? Tengah-tengah. Enak dong. Three ways. Service atau di service? Dua-duanya juga. Lu mah kagak ada yang bisa satu gitu, harus satu. Ya kan semua harus adil. Imbang ya. Take and give. Imbang. Gak bisa lu Berarti egois. Arsyad salah nih bikin pertanyaan. Pulang deh. Ini gimana sih Syad, bandel atau nakal kan sama. Nah ini pertanyaan bisa lo jawab nih, bandel atau nakal? Kan sama nih. Beda kata doang. Intinya Salahin sama. dia. Salahin, marahin bang. Lu gimana sih? Digaji juga. Kerja atau keluarga? Ya pasti keluarga. Keluarga ya. Yang terakhir lagi deh, nikah lagi atau Apa? sakit lagi? Sekarang gue tanya, jawabannya ada pertanyaan. Enggak bisa. Enggak. Lu mau gak nikah sama gue? Ya jawab dulu. Kalau single mau. Berarti enggak kan? Iya, berarti Ya udah. nggak usah nikah lagi. Ya udah. Sebelum masuk ke pertanyaan terakhir nih ada yang mau aku tanya. Mas Ger pernah nggak sih berusaha menyembuhkan latahnya Mas Ger? Pernah. Terus caranya gimana dulu? Ceritain dong. Jadi ya ada ya temen lah, dia dokter juga, Iya. segala macem, berdua sama saudara juga. Sini loh, gue sembuhin sebulan deh, gue kasih lo waktu, lo kasih gue waktu sebulan, Iya. lo sembuh. Oke, coba ya. Jalan, latah segala macam, udah sebulan sembuh, enggak, dia yang latah. Alhamdulillah. Susah karena nular loh itu latah. Iya benar. Apalagi kalau kita lagi capek terus colek gini, pasti gini dulu. Iya benar. Tuh udah awal tuh kalau kaget, ada bibit bobot bebet. Itu harus diasah tuh ya. Terus colek. Dia marah biarin, ini colek. Kenapa? Enggak. Oke, Satu colek. bulan jadi tuh. Jadi gila. Ini pertanyaan benar-benar terakhir. Kalau Mas Gary mau mirroring yourself, terus mau ngomong sama diri sendiri apa yang mau lo sampaikan dan menurut lo diri lo seperti apa? Lo melihat diri lo sendiri. Susah ya. Susah dengan kata-kata maksudnya jawabannya. Gak apa-apa. Karena menjadi yang lebih baik pastinya. Dan gue akan mencoba untuk apa ya, maksudnya gimana sih tuh kata-katanya? Ya maksudnya gue akan nabung untuk di akhirat aja nanti. Kok di dunia apa yang dikasih Allah, apa yang kita harus jaga. Karena semua yang kita punya bukan milik kita. Itu hanya titipan dari Allah. Jadi kita nggak bisa sombong apalagi. Ya. Mau ngapain? Gitu. Betul. Sombong kata Allah ini pakaian gue. Lu siapa? Ya. Jadi susah kita sebenarnya intinya kan kita diciptakan ke dunia ini sama Allah dengan segala cobaannya, segala godaannya itu ya untuk bisa ngaji, sholat, ingat sama Allah, siapa nabimu, ikut ajarannya gitu.
Itu aja. Nanti kan yang awal ditanya gitu, lu baca Quran nggak, lu ngaji nggak, gitu, lu sholat nggak, lu sedekah nggak, amal ibadah lu segala macam, bukan yang lain gitu. Yang lain cuman kayak, lu bener nggak gue kasih rezeki kayak gini-gini, lu manfaatin dengan baik nggak, gitu. Lu apa ya, kayak misalnya kan semua nanti pas ditanya sama Allah nanti di sana, itu kan even though cincin lu dapat dari mana, lu beli di mana, uangnya dari mana, nah bos lu ngasih lu uang, bos lu dapat dari mana uangnya, haram apa enggak, itu semua secara detail. Jadi karena pas kita apa namanya kalau gitu ditanya sama Allah tuh dihisap, lama jawabnya. Di apa di? Hisap. Oh. Jadi selama satu orang itu dihisap itu 500 tahun lamanya. Hisap tuh apa kalau boleh tahu? Ditanya semua. Oh, oke. Jadi semua berbicara. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan? Iya, tangan nanti bicara sendiri, jari kita nggak bisa ngontrol. Dan itu nanti ada layar gede gitu. Jadi semua orang bisa lihat apa yang kita lakuin selama di dunia. Oh, jadi ketika seseorang meninggal, dia dihisap itu berarti dikasih pertontonkan menit demi menit gitu? Iya, tapi ada bacaannya juga kalau kita tahu, supaya nggak ditonton banyak orang. Ada bacaannya. Maksudnya tonton banyak orang gimana? Iya kan di Padang Mahsyar itu nanti ada, wah gila, berapa miliar orang. Oh, yang sudah tiada gitu? Iya, direndam dengan nanah sama matahari cuma sejengkal itu. Itu nanti kan ada nanti neraka sama ke surga sama neraka. Nanti nah ini dihisapnya di tengah-tengah, nanti orang-orang pada lihat dengan kesakitannya itu. Sambil kesakitan melihat apa yang sudah si A lakukan gitu. Semua. Makanya kalau itu yang gue lagi mau kejar, maksudnya berkaca gimana caranya gue harus bisa di alam kubur kita dikasih tempat yang kayak bener-bener enak, ada sofa, nggak kayak mungkar mangkir nanti sabut pakai buntut ulernya dia yang besar itu, yang panjangnya luar biasa, dililit setiap hari, hancur dibangun lagi, dihancurin dibangun lagi, dipepet dihancurin dibangun lagi. Itu sakit banget kalau kita banyak dosanya. Itu di Al-Quran ya? Ada semua. Ada semua. Oh, jadi apa namanya? Ada bacaannya juga supaya si kelakuan kita tuh tidak dipertontonkan banyak orang. Ada. Dan itu yang sedang Mas Gary sekarang siapkan adalah mengutamakan bukan duniawi lagi, tapi bagaimana nanti di akhirat bisa menjadi orang, bukan orang ya. Ya kalau kita ngelulin sana kan pasti dunia ikut. Iya. Jadi nggak usah takut akan dunia gimana. Yang lo mesti takutin nanti di sana. Karena lo belum tentu bisa dengan hadapin siksaan kubur tuh seperti apa. Itu Berat. wah, berat. Nah, ini berarti perubahan yang luar biasa dari Oh, Masya Allah. Nikahnya kapan? Mei. Oh, Maybe yes, maybe no. tapi tahunnya nggak tahu kapan. Nggak tahu. Iya. Thank you so much Mas Thank Gary you, Rizka thank you. udah mampir ke Pantangin TV, udah sharing sama kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan Pencet bel. pencet Oh, ting nong ya. Ting nong ya. Mungkin sedikit yang aku ambil dari cerita Mas Gary adalah kadang-kadang satu masalah atau hal buruk yang menimpa kehidupan kita justru membawa kita ke arah yang jauh lebih baik. Jadi kalau kita bisa lihat point of view-nya dari sisi yang lain, justru sekarang kamu menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada bertahun-tahun lalu ya. Ya kita pokoknya harus bisa berbuat baik, terutama mendahulukan orang lain dulu. Itu lebih bagus. Kayak misalnya hidayah itu harus kita yang jemput, bukan nunggu dapat hidayah. Karena kalau kita dapat hidayah belum tentu hidayah itu kita bisa terima dengan baik. Berucap terima kasih Allah atas nikmatmu ini ya, bersyukur itu belum tentu. Karena waktu saya sakit juga berucap aja susah. Untuk sedikit berucap aja. Iya. Jadi prosesnya saya masih jauh berarti gitu loh. Pas dikasih cobaan seperti itu zikir aja udah susah. Jadi itulah yang paling penting setiap hari doa masyadah terus rumah soleh gitu-gitu. Terima kasih ya sharingnya Mas, karena mudah-mudahan membuka mata, mengubah banyak kehidupan aku atau teman-teman yang nonton semuanya. Sampai ketemu lagi di berbagai judul ke depan. Sehat terus. Enggak, saya terima undangannya nih. Harus datang ke nikahan aku nanti. Oh iya. Yeah. Paling depan. Thank you. Thank you.